Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita boleh buat daurah yang ketiga dalam kitab Zakhirah Musyarafah yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Sebagaimana sudah saya pernah sampaikan bahawa belajar khususnya ilmu fikih itu sangatlah penting karena itu merupakan kewajiban bagi kita, sehingga kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Jadi tujuan mempelajari ilmu fikih adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan dalam syariat. Dan kita boleh meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah pentingnya kita belajar ilmu fikih. Dan dalam kitab ini di dalamnya ada fikih dan juga di dalamnya ada tauhid, dan di dalamnya ada sirah sedikit, adab juga, hal yang pokok di dalam Islam. Kita akan melanjutkan dari materi yang sudah kemarin kita bahas. Barangkali bisa dibaca bahasa Arabnya saja. Kita sampai di apa ini? Yang terakhir. Doa ba'da wudu. Seterusnya. Sekarang doa ba'da wudu. Boleh dibaca. Bismillah. Doa ba'da wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal mutasabbihin inna antallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas doa ba'da wudu, dulu kita membahas mengenai syarat sahnya wudu, sudah selesai. Dan syarat sahnya wudu ini juga merupakan syarat sahnya mandi wajib. Jadi sama. Syarat sahnya mandi wajib. Mandi wajib itu ada beberapa hal, di antaranya karena junub, di antaranya karena bersih dari haid, bersih dari nifas, di antaranya juga karena habis melahirkan, kemudian juga karena kematian, Mandi wajib. Maka ketika orang wajib mandi dengan sebab-sebab yang saya sebutkan tadi, sebelum dia melakukan mandi, dia harus memenuhi syarat-syarat ini, syarat sahnya ini. Kalau kurang dari satu syarat, maka mandi wajibnya pun juga tidak sah. Sebagaimana kalau kurang satu syarat dari yang 8 perkara ini, wudunya juga tidak sah.
Kemarin kita sudah bahas secara sempurna, dan nanti kalau ada hal-hal yang mau dipertanyakan boleh ditanyakan. Kemudian berikutnya adalah doa ba'dal wudu. Ya. Doa ba'dal wudu ini merupakan sunnah dari Nabi besar Muhammad SAW, ya, yang ada di dalam hadis beliau setelah kita melaksanakan wudu. Ya, setelah kita melaksanakan wudu, maka kita menghadap kiblat, kemudian kita angkat tangan kita tinggi-tinggi macam ini untuk laki-laki, tapi untuk perempuan doa macam ini, hadap kiblat. Kalau kita wudunya berada di toilet, maka kita jangan doa di dalam toilet. Kita mesti keluar dulu. Ya, kita mesti keluar dulu. Kalau di tempat wudu, khusus tempat wudu boleh di situ, karena itu bukan tempat untuk buang air. Maka boleh kita berwudu di situ. Tapi kalau kita di toilet harus keluar dulu. Kita menghadap kiblat, kemudian kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita yang tinggi bagi laki-laki, yang perempuan cukup di depan dadanya, dengan baca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya di Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Subhanakallahumma, ya, maha suci Engkau wahai Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepadamu. Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawwabina, dari golongan hamba-hambamu yang bertaubat. Tawwabina itu banyak bertaubat, bukan sekali saja taubat, tapi sering dia bertaubat. Taubat itu artinya kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita berbuat dosa. Ya, kita berbuat dosa, atau kita tidak sempurna di dalam ibadah dan taat kepada Allah. Jadi tobatnya orang awam dengan tobatnya para ulama dan tobatnya para wali, ya, dan tobatnya para nabi itu berbeda. Tingkat-tingkatnya berbeda. Sama-sama tobat, sama-sama kembali kepada Allah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang awam, ya, orang-orang awam macam kebanyakan orang, kita gitulah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala memang dari dosa yang sebenar-benar dosa. Artinya pelanggaran dari Allah, melanggar kepada Allah, maksiat kepada Allah. Sama ada karena meninggalkan perintah, kemudian kita tersadar, insaf, kita bertobat untuk kembali menjalankan perintah. Seperti rukun Islam, ya, salat, orang tidak pernah salat, kemudian bertobat untuk salat. Orang tidak pernah puasa, dia bertobat, akhirnya dia berpuasa. Orang kaya raya tidak sadar, terbuai dengan dunia, tidak pernah zakat, dia bertobat bayar zakat. Dia badan sehat, uang banyak, tidak pernah haji, maka dia bertobat, dia sadar, kemudian dia menjalankan ibadah haji. Nah, macam itu. Itu bertobat dari meninggalkan perintah, akhirnya dia kembali. Kemudian juga bertobat dari maksiat, ya, entah berbuat dosa besar seperti minum alkohol, atau berzina, atau mencuri dan lain sebagainya, ya, main sihir, datang ke dukun dan sebagainya, ya, bertobat, ya. Atau perbuatan dosa kecil pun juga bertobat, yang berulang-ulang, dosa kecil yang berulang-ulang.
suka melihat film yang tidak bagus, ya, di YouTube atau di apa yang tidak bagus, dia bertobat, dia rusak matanya, rusak pikirannya, kotor matanya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bertobat. Kemudian juga ada bertobat dari larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang berhubungan dengan manusia. Dia durhaka dengan ibunya, durhaka dengan bapaknya, ya. Kemudian dia berbuat zalim kepada istri, zalim kepada anak, atau zalim kepada suami, zalim kepada family, ya, zalim kepada kawan, merampas harta, menipu, dan lain sebagainya lah. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan dosa pada manusia. Kita bertobat. Banyak bertobat. Nah, ini dosa-dosanya orang awam ini yang saya sebutkan tadi itu. Ada lagi dosanya orang-orang yang beliau menganggap dosa, tapi sebenarnya kita anggap dia bukan dosa. Ya, macam beliau itu biasanya umpamanya menjalankan salat tahajud lah tiap-tiap hari, tapi kemudian beliau terlalap tidur, kemudian tidak tahajud pada saat itu. Dia bertobat dari perbuatan dia tidak tahajud itu. Kalau perintah dia laksanakan semua perintah, atau mungkin dia ketika menjalankan perintah Allah salat, ya, ada kadang terfikir kepada hal-hal yang lain di tengah-tengah dia salat, maka sebuah hal yang tidak adab, ya, tidak adab, maka dia bertobat dari itu. Itu ulama-ulama macam itu dia tobatnya. Kalau perbuatan dosa dia sudah jauh dari dosa. Perintah dijalankan secara sempurna, larangan dia sudah tinggalkan, bahkan makruh pun dia ditinggalkan, ya. Tapi hal-hal dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kurang sempurna, maka dia bertobat. Ya, satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal berjumpa dengan seorang sufi namanya Hatim Ar-Ra'i. Jadi seorang penggarap Hatim Ar-Ra'i gitu namanya. Dia Imam Ahmad bin Hanbal berbincang dengan kawannya ahli fikih. Yuk kita bertanya kepada orang pengembala kambing itulah. Kita dengar bahwa dia ini seorang sufi, ya, seorang wali Allah, walaupun dia mengembala kambing. Apakah dia ngerti tentang hukum-hukum agama apa tidak? Kayaknya kita nanti malu kalau ditanya. Ada, kita tanya sama beliau, tidak apa-apa. Akhirnya datanglah kepada orang itu, ahli fikih nih, Imam Ahmad bin Hanbal, sama temannya ahli fikih, ketemu sama ini. Ya fulan Ra'i, saya mau bertanya kepada engkau, kalau orang sholat, kemudian dia ragu-ragu, apakah dia sholat 4 rakaat atau 3 rakaat? Bagaimana itu hukumnya? Atau dia ragu-ragu, apakah dia sudah sujud 2 kali, apa sujud sekali? Sudah sujud duduk, kemudian dia sujud 2 kali, apa sekali? Ragu-ragu macam itu. Bagaimana hukumnya? Orang itu mengatakan, kamu bertanya, ya, dari jawaban madhab kamu atau madhab saya, katanya. Oh, memangnya ada 2 madhab, katanya.
Ya, ada dua mazhab. Baiklah, antum jawab mazhab kami dulu. Kemudian antum habis itu jawab mazhab kamu gimana. Kalau mazhab kamu, orang yang ragu-ragu di dalam menjalankan rukun, ya dia 2 apa 3, atau dia sudah sujud sekali atau 2 kali, maka diambil yang kecil, kemudian dia tambah, habis itu dia sujud sahwi. Dia ragu-ragu 3 atau 4, pilih saja yang pasti 3. Maka dia mesti harus tambah 4, karena zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ya, 4 itu ragu-ragu, 3 pasti. Maka dia ambil yang pasti yaitu 3, kemudian dia tambah 1 rakaat. Demikian juga orang sujud. Dia ragu-ragu 1 atau 2, ambil aja 1. Pasti itu. Kemudian ditambah sujud. Habis itu setelah dia selesai dalam tasyahud akhir, ya, duduk dalam kondisi iftirash, kemudian dia baca salawat, baca doa tahiyat, ya, kemudian dia sujud 2 kali, ya, dah sujud kemudian dia salam. Gimana? Mazhab kamu seperti itu kan? Ya benar. Antum tahu juga berarti. Nah, ya itu mazhab kamu. Baik, ana kepingin tahu jawaban mazhab kamu gimana. Kalau mazhab saya, hamba yang salat hingga dia lalai, ragu-ragu rukunnya atau rakaatnya 3 atau 4, sudah sujud atau belum sujud, itu hati orang lalai itu. Menghadap Allah Subhanahu wa taala lalai dia, maka harus dihukum orang itu untuk menggantikan 1000 salat rakaat, 1000 rakaat salat, sebagai ta'diban kepada orang yang hatinya lalai. Bertobat kepada Allah karena kelalaiannya, salat 1000 rakaat. Itu kalau mazhab kami seperti itu. Imam Ahmad, Masya Allah, ini luar biasa. Baik, sekarang saya mau bertanya tentang zakat. Antum ini punya kambing banyak ini. Saya mau bertanya, zakatnya macam mana ini? Saya mau bertanya, mazhab kamu atau mazhab saya? Baik. Ada 2 mazhab juga, ada 2 mazhab. Ya, kalau mazhab kamu, ya, kambing itu adalah kalau orang punya ya 121 kambing, ya, maka baginya adalah 1 kambing. Ya, kalau dia habis itu setiap kelipatan 100 1 kambing lagi. 200 berarti 2 kambing, 300 berarti 3 kambing. Itu mazhab kamu kan? Oh iya betul. Kalau mazhab kamu gimana? Kalau mazhab kami, diri kita dan seluruh harta benda kita adalah miliknya Allah. Maka kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mazhab kamu seperti itu. Semua kita kasih sama Allah. Jadi beda tingkatan ulama pun satu dengan yang lain berbeda. Sehingga disebutkan bahwa hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Hasanah abror sayyatul muqarrabin. Perbuat baiknya orang-orang yang baik, berbuat baiknya orang-orang yang baik, itu adalah maksiatnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Ibadah kita, perbuatan baik kita, bagi beliau itu dosa. Itu tingkatannya macam-macam seperti ini. Macam apa itu? Perbuatan baik bagi kita pahala, bagi beliau dosa. Iya. Contoh, tadi pagi kita salat duha, bagus sudah itu. Bagus, salat duha 8 rakaat. Ya. Tadi malam kita baca Quran enggak? Baca Quran bagus 1 juz. Masyaallah. Salat isya tadi, bagus. Itu hasanah bagi kita. Salat duha, ya, isyraq,
kemudian baca Quran. Tapi bagi beliau, perbuatan-perbuatan kita tadi ini bisa jadi dosa. Kenapa? Karena kita baca Qur'annya tidak tadabbur. Kita baca Qur'annya hanya kepingin cepat-cepat mengejar target 1 juz, tanpa memahami dengan insaf, yang penting saya 1 juz. Ya, yang penting kita 1 juz. Target kita adalah 1 juz. Tapi bagi beliau bukan targetnya 1 juz, tapi bagaimana qiraatul Quran dengan tadabbur, dengan memahami, dengan hati. Setiap huruf-huruf yang dibacanya penuh dengan perhatian, penuh dengan insaf, penuh dengan taqarruban, tadabburan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hanya baca, maka bacaan kita ini bagi beliau adalah dosa, karena kita baca dengan hati yang lalai, hanya lisan yang baca, tidak dengan hati. Salat duha kita, Masya Allah bagus, tapi salat duha kita tidak kita jalankan dengan penuh dengan khusyuk, penuh dengan khudu', penuh dengan makna-makna salat. Maka salat duha kita hanya mengejar target 8 rakaat, tapi tanpa ada khusyuk dan khudu', maka dosa bagi beliau. Demikian juga ibadah yang lain, macam itulah. Minat tawabina, banyak bertobat ya. Ini kalimat taubat itu. Dan taubat itu ada syaratnya. Taubat itu ada syaratnya. Taubat itu bagi orang-orang yang dosa-dosa kecil itu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan amal taat. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan dosa. Rasulullah bersabda, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu saja berada, ya. Kemudian ikutilah perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu boleh menghapuskan perbuatan dosa kamu. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi dosa kecil bisa dihapuskan dengan salat, dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan wudu, dengan sedekah. Tapi dosa-dosa besar harus dihapuskan dengan taubat. Tidak bisa dengan ibadah. Tidak bisa dengan ibadah. Dosa itu ada 2, ya, yang berhubungan kepada siapa kita berdosa. Satu, dosa dengan Allah. Dosa yang berhubungan yang kedua adalah dosa berhubungan dengan hak-hak Bani Adam. Dosa yang berhubungan dengan Allah, ya, syaratnya ada 3 dalam bertobat. Dan dosa yang berhubungan dengan Bani Adam, syaratnya ada 4 dalam bertobat. Kalau dosa berhubungan dengan Allah, macam kita berbuat dosa, menjalankan larangan atau meninggalkan perintah, kalau kita mau bertobat, syaratnya 3. Yang satu adalah al-igla'u minadz-dzunub. Kita harus keluar, ya, lepas dari perbuatan dosa itu. Igla' minadz-dzunub, melepas dari berbuat dosa. Ya. Ibarat itu ada, kita punya cincin ini, ya, ring ini masuk ke dalam kotoran, masuk kepada kotoran. Kalau kita kepingin membersihkan, igla'u minadz-dzunub, maknanya dilepaskan dari kotoran itu dulu. Itu pertama. Yang kedua, an-nadm, menyesal. Ya, menyesal terhadap perbuatan dosa tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, azm la ya'udu ilaihi hatta al-maut. Niat yang kuat untuk tidak kembali dalam perbuatan dosa itu hingga dia mati. Ya, untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu hingga mati. Kalau dia tidak lakukan itu, tidak diterima tuh tobatnya dia. Kalau dia tidak lepas dari dosa, tidak akan lepas dari ikatan dosa, kemudian tidak memiliki penyesalan, atau dia mengulang lagi, maka tidak diterima di tobat. Tidak sungguh-sungguh, belum tobatan nasuh.
Kalau tobat itu berhubungan dengan dosa itu berhubungan dengan manusia, adalah ditambah satu, yaitu raddul madzalim. Kita kembalikan hal-hal yang kita zalimi. Kalau itu kita merampas harta orang, maka kita datangi, kita kembalikan harta itu, atau kita minta ikhlasnya. Bagi waris kepada saudara kita, kita ambil banyak. Adik-beradik kita kasih sedikit. Antum sadar, antum kembali datang itu adik-adik beradik itu. Saya minta ikhlasnya ya. Tempo hari waktu ayah meninggal, saya ambil banyak itu uang. Saya ambil banyak itu tanah-tanah. Nah, kamu mau kembalikan atau kamu ikhlaskan sama saya? Ya kau kembalikan, kita kembalikan. Ikhlas saya sudah, tidak apa-apa. Ridha saya, tidak apa-apa sudah. Namanya raddul madzalim. Kalau tidak ya tidak. Kemudian waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang bersuci, suci secara zahir dan suci secara batin. Waj'alni min ibadikas salihin, dan masukkan kami golongan dari hamba-hambamu yang saleh. Hamba yang saleh. Hamba yang saleh adalah hamba yang selalu taat kepada Allah, selalu menjalankan perintah sesuai dengan syariatnya Rasulullah, dan meninggalkan larangan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Itu namanya orang saleh. Kemudian setelah itu membaca inna anzalnahu kamilatan thalathan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia baca itu 3 kali dalam menghadap kiblat. Ya. Itu adab ya di dalam kita baca doa ketika kita berwudu. Kita mulai lagi bab yang berikutnya, arkanus shalah. Baca. Arkanus shalah 17. Al-niyah, al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fard, takbiratul ihram, qira'atul Fatihah, al-wudu', at-tuma'ninatu fihi, al-i'tidal, at-tuma'ninatu fihi, as-sujudu marratain, at-tuma'ninatu fihi, al-julusu baina as-sajdatain, at-tuma'ninatu fihi, tashahhudul akhir, al-qu'udu fihi, as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salam, at-tartib. Ya. Arkanus shalah. Arkanus salati 17. Arkanus shalah. Rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat itu ada 17 macam. Sebagaimana dulu kita sebutkan makna dari arkannya. Arkan itu bentuk jamak dari rukun. Ya. Ruknun, ruknani, arkanu. Rukun satu, single. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan cuma ada 2, single dan plural. Kalau dalam bahasa Arab ada 3. Single, ya namanya mufrad. Ya, ada bentuk 2, namanya mutsanna, 2. Kemudian lebih dari 2 namanya jamak. Ya, namanya jamak. Bahasa Arab lebih kompleks. Arkan jamak dari rukun. Rukun itu secara bahasa, ya, secara bahasa adalah janibu syai' aqwa. Janibu syai' aqwa adalah corner ya, terhadap sesuatu yang paling kuat. Ya, corner atau pojok ya. Nah, pojok kepada sesuatu yang paling kuat. Ya tentunya kalau namanya rukun atau tiang itu kan paling kuat, kan dia yang menyangga dia menyangga, dan biasanya berada di corner. Jadi sekarang ini kita tidak ada tiang di sini, tapi itu corner itulah merupakan tiang-tiang
atau paling kuat yang menopang bangunan ini. Itu namanya rukun. Secara bahasa. Ya, kalau secara istilah, ya, secara istilah, rukun itu adalah juz'u minal mahiyah la tatahaqqaqu mahiyah illa bihi. Bagian dari sesuatu, bagian dari sesuatu. Sesuatu itu dibentuk dengan banyak bagian. Nah, bagian yang pokok dari sesuatu itu namanya rukun. Ya. Sesuatu ada terbentuk dari susunan-susunan banyak hal. Tersusun dengan banyak hal. Susunan yang pokok atau item, ya, item dari hal-hal yang pokok dalam sebuah sesuatu, ya, yang tidak boleh tidak ada, harus ada. Kalau tidak ada satu bagian saja, satu item saja dalam sesuatu itu dianggap tidak ada. Sesuatu itu tidak ada, nothing. Nah, berarti itu rukun namanya. Ya, contoh ya, ada manusia ini boleh disebut sebagai ada rukunnya. Kita ini kan ada bagian-bagian, betul nggak? Ada kepala, kita punya bagian namanya kepala. Ada dada, dari sini, setelah kepala ini sampai sini. Ada perut, ini yang pokok. Ada yang tidak pokok, ya, tidak pokok. Artinya orang boleh hidup tanpa itu. Kaki, tangan, ini boleh, ini penting, tapi tidak pokok. Ya, penting tapi tidak pokok. Karena orang boleh hidup tanpa tangan dan tanpa kaki. Tapi bolehkah orang hidup tanpa kepala? Ya, tidak ada. Bolehkah orang hidup ada kepala tanpa dada? Hanya perut saja sama kepala. Boleh enggak? Tidak bisa. Bolehkah orang hidup ada kepala, ada dada, tidak ada perut? Tak boleh. Itu namanya rukun, itulah kepala. Rukun itu adalah dada. Rukun itu adalah perut. Bagian yang pokok dalam sesuatu hal, ya, yang tidak boleh tidak ada, harus ada. Kalau tidak ada satu saja, dianggap tidak ada itu. Itu namanya rukun. Boleh difahami itu? Nah, demikian pula masalah salat ini. 17 perkara yang disebutkan ini merupakan rukunnya salat. Harus ada 17 itu. Kalau salah satu saja dari 17 itu miss, salatnya tidak ada. Artinya batal. Salatnya batal. Tidak dianggap tidak salat. Tidak dianggap salat orang itu. Harus diulang. Maka alangkah pentingnya kita belajar rukun salat. Supaya tidak ada yang miss, ya, dalam semua item itu. Karena 17 item yang pokok ini antum harus tahu, sehingga antum akan berpikir apakah sudah sempurna antum lakukan, ya, dari 17-17-nya itu. Karena kalau tertinggal satu, maka jadi dianggap salatnya tidak ada, berarti batal. Begitu. Selain dari 17 ini, ya, bukan rukun. Artinya kalaupun tidak ada, salatnya tetap sah. Ya, salatnya tetap sah. Hanya saja mungkin ketinggalan pahala lah kalau itu sunnah. Kalau antum melakukan, salat antum lebih sempurna dan pahala antum tambah. Ya, tapi kalau antum tidak lakukan, salat antum tetap sah, diterima oleh Allah. Hanya antum ketinggalan pahala. Selain dari, maka nanti ada yang namanya sunnah-sunnahnya salat. Ada yang namanya ab'adus salah. Ada yang nama hayatus salah. Ya, ada namanya hayatus salah. Ada namanya ba'ad min ab'adus salah. Ada yang namanya sunnah-sunnahnya salat.
Nah, ini yang kita bahas sekarang yang paling pokok, rukun-rukunnya sholat. Nanti kalau kita belajar fikih yang lebih dalam, kita harus tahu. Ya, ada sunnah-sunnahnya sholat, ada ab'adus sholat, ada hayatus sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Nah, begitu. Nah, sekarang kita tahu dulu yang pokok ini 17 perkara. Kalau sholat sendiri kita tahu maknanya ya. Sholat itu ada juga ada hakikatul syar'i, dan ada makna syar'i, ada makna lughawi. Ada makna lughawi. Ya, makna syar'i, makna lughawinya adalah doa. As-shalah maknanya doa. Ya. Inna salataka sakana lahum, dalam Quran. Sesungguhnya salat kamu itu membuat tenang mereka. Sakana lahum. Maksudnya doanya Rasulullah itu membuat tenangnya para sahabat. Bukan salatnya Rasulullah. Doa di situ adalah salat, adalah maknanya doa. Ya, salat itu secara umum maknanya doa. Salat itu berasal dari kata dasar silah. Kata dasar, tahu kata dasar ya? Kata dasar, kata pokok, kata pokok di dalam salat itu namanya silah, dari kalimat silah. Silah itu artinya hubungan. Ya, hubungan. Ya, maksudnya hubungan hamba dengan penciptanya. Kalau secara syariat salat itu adalah, ya, salat itu adalah kumpulan akwalun, majmu'at akwalun wa af'alun, ya, akwalun wa akwalun wa af'alun, ya, munfatihatum bitakbir wa mukhtatimah bitaslim ghaliban. Kumpulan dari perbuatan-perbuatan dan kumpulan dari ucapan-ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan taslim, salam, secara umumnya macam itu. Ghaliban, biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Itu makna sholat secara syariat. Kumpulan, sholat itu kan kumpulan. Kumpulan dari perbuatan-perbuatan. Jadi ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, itu perbuatan namanya. Sujud, duduk di antara sujud, ada kumpulan-kumpulan perbuatan. Ada kumpulan-kumpulan ucapan. Al-Fatihah, takbiratul ihram, Al-Fatihah, gitu kan? Kemudian tasyahud dan tahiyat, baca tahiyat, baca salawat, baca salam, itu ucapan. Ya. Yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, itu namanya salat. Ghaliban. Kenapa ghaliban? Ya biasanya begitu salat. Karena ada yang tidak biasa. Ada tidak biasa. Kenapa dikali ghaliban? Karena ada salat yang tidak begitu gitu. Nah, ada salat yang hanya ucapan tanpa ada aktivitas, tidak ada gerakan. Apa itu? Salat apa? Salat jenazah. Kan salat juga namanya. Salat jenazah kan hanya rukunnya itu hanya ucapannya saja. Dari Fatihah, salawat, doa untuk mayat, kemudian doa lagi untuk mayat, kemudian salat. Tidak ada gerakan. Ada salat yang gerakan saja tapi tidak ada ucapan. Ada. Salat apa? Gerak saja tapi tidak berucap. Salatnya orang bisu. Kan salat dia. Dia cuma gerakan, dia tidak boleh berucap. Guru saya itu pernah bertanya, adakah salat yang tidak ada gerakan dan tidak ada ucapan? Salat tidak ada gerakan dan tidak ada ucapan. Ya, salatnya orang sakit. Orang sakit dia masih sadar, tapi dia tidak bisa berucap, tapi dia sadar, harus dia salat. Dia harus salat ya. Maka dia salatnya ya, dia hanya jaral arkan indal qalb.
Dia menghadirkan rukun-rukunnya itu di dalam hatinya. Dia membayangkan dia berdiri, kemudian dia menggerak-gerakkan lisannya, dia Fatihah itu. Kemudian dia membayangkan dia ruku. Tapi dia harus salat. Tidak, salat itu tidak boleh ditinggalkan selama orang itu punya kesadaran. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh duduk, dia boleh berdiri duduk. Tidak boleh duduk, dia harus berbaring, ya, terlentang macam ini. Berbaring miring dulu ke arah kiblat. Kepalanya di utara, tubuhnya di kiblat. Tidak boleh miring kanan, kepala di utara, ya dibaliklah. Kepalanya di selatan, kakinya di utara, kemudian badannya menghadap kiblat. Tidak boleh macam itu. Dia mustalqiyan, terlentang. Kakinya yang menghadap kiblat, dadanya diangkatkan macam ini katilnya, kemudian dia menghadap macam ini, kakinya yang menghadap kiblat. Wah, tak boleh juga dia begini, tak boleh. Dokter tak boleh dia angkat ini karena kepalanya bermasalah. Sudah dia sholat seperti ini, kakinya saja yang menghadap kiblat, bukan hanya dadanya, kakinya. Oh, tak boleh macam itu juga. Ya sudah, sholat dia sebesar yang dia sholat, sebisa dia sholat. Yang penting dia sholat selama dia sadar. Itu makna sholat. Sekarang satu persatu. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Ya, ini hadisnya Rasulullah. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Maka ibadah itu, semua ibadah harus disertai dengan niat. Termasuk sholat. Karena itu ibadah harus disertai dengan niat. Tidak ada niat, tidak ada ibadah. Dan biasanya niat itu di awal, ya kan, bersamaan. Karena memang definisi daripada niat itu adalah, kalau secara bahasa, niat itu menyengaja. An-niyah lughatan al-qasdu. Niat itu lughatan al-qasdu. Qasd itu adalah bermaksud, punya maksud, punya kesengajaan, ya. Maksud itu kan berarti dia sengaja, menyengaja. Kalau tidak punya maksud berarti tidak sadar itu. Apa? Dream itu orang. Kalau orang Indonesia bilang mengigau. Tahu mengigau? Apa sih dibilang? Mengigau dia. Dia berdiri. Ada orang mengigau itu dia berdiri, jalan. Dia tidak sadar itu. Itu tidak niat itu, tidak niat itu. Tidak ada sengaja aja. Tapi kalau namanya niat, qasdu, dia sengaja. Secara bahasa. Kalau secara syariat, niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Sengaja melakukan sesuatu yang disertai, disamakan dengan sebuah aktiviti. Itu namanya niat. Jadi kalau antum menyengaja sesuatu, tapi antum tidak bersamaan antara kesengajaan itu dengan sebuah aktivitas, tidak bersamaan, namanya azam. Namanya azam. Namanya azam, bukan niat. Kalau antum niat itu, antum bawa bag. Antum bawa bag itu dan berjalan, kemudian antum letakkan di kereta, kemudian antum start kereta antum, mulai jalan. Ana hendak ke Johor sekarang. Itu namanya niat. Antum kereta berjalan, awal kereta berjalan, disitulah antum niat. Maka sengaja menuju ke Johor dan bersamaan dengan aktivitas antum jalan. Keretanya bersama. Itu namanya niat. Tapi kalau antum duduk di sini berbual dengan antum untuk kawan, nanti habis maghrib saya mau ke Johor. Karena memang ada sebuah program saya di sana. Bukan niat itu. Namanya azam. Antum baru azam. Karena apa? Ya antum sengaja mau ke Johor tapi antum belum aktivitas, masih di sini antum. Nah, itu. Beda antara azam dengan niat itu. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu azam, maka kamu tawakal kepada Allah. Azam itu memasang sebuah program tertentu. Kemudian kamu lakukan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi dari niat. Kalau kita bahas niat sebenarnya panjang tuh. Panjang ya.
Karena niat itu ada syarat-syaratnya. Yang penting antum tahu bahwa niat itu sengaja yang dibagi dengan masa niat itu biasanya awalul ibadah. Ya, seperti orang wudu. Ketika tangan ini ada air, ya telapak tangan antum ada air, kemudian air itu menempel di jidat antum, di kening antum, disitulah antum niat nawaitul wudu'a li raf'il hadas asghar fardhu lillahi ta'ala. Bersamaan antara menempelnya air ke kening antum, nawaitul wudu'a li raf'il hadas asghar fardhu lillahi, itu namanya niat. Ya, awal ibadah. Ketika antum takbiratul ihram, takbiratul ihram itu diawali dengan alif, hamzah, diakhiri dengan ra. Allahu Akbar. Ya. Maka masa niat antum di situ. Antum tidak boleh berniat sebelum melafadzkan Allah. Dan antum tidak boleh miss ketika sudah ra baru niat. Ya, mesti harus berada di antara itu. Hati ya, karena niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Amalan hati. Jadi kalau antum meniatkan salat dengan lisan antum, sedang antum lalai hati antum tidak sah. Karena itu niat itu adalah amalan hati. Melafadzkan niat di dalam salat hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk memudahkan menghadirkan dalam hati. Jadi ketika antum duduk begini, imam takbirkan Allahu Akbar, antum usalli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ini bukan niat ini. Ini niat yang antum baca dalam rangka untuk memudahkan menghadirkan hati. Ya, ketika antum masang itu, hati antum hadir tuh. Ya. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Ucapan tadi itu masuk ke dalam hati. Allah, ucapan tadi akbar. Nah, itu namanya niat. Ya, bersamaan. Ketika antum baca Allah lisan, hati antum niat saya menyengaja salat zuhur 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tapi antum jangan ragu-ragu. Ulama mengatakan cukup menghadirkan keagungan Allah lah, sudah yang bisa niat itu. Allah, antum mengagungkan Allah, niat salat Allahu Akbar sudah cukup. Habib Umar mengatakan itu. Tapi kalau boleh tadi itu, antum menghadirkan betul-betul saya niat di salat zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Karena hati ini kan cepat sekali bergeraknya cepat sekali. Maka ketika antum bilang Allahu Akbar, tapi hati antum mikir, aku banyak utang, besok harus anda bayar. Hati antum ke utang, lisan antum bilang Allahu Akbar, lalai namanya antum. Lalai antum. Jadi begitu. Jadi niat itu waktunya di awal ibadah. Niat itu adalah amalan hati. Melafadzkan niat hukumnya sunnah dalam rangka untuk memudahkan menghadirkan hati. Kemudian salah satu syarat niat ya adalah tidak boleh orang berniat dalam ibadah sekaligus di dalamnya berbuat sesuatu yang menafikan ibadah itu. Namanya tidak betul itu niatnya. Contoh, antum niat wudu sedang antum kencing. Antum punya wudu, niat tapi antum kencing. Gimana itu? Namanya antum berwudu tapi berbuat sesuatu yang menafikan wudu, kencing itu membatalkan wudu. Tak boleh itu. Kayak gitu. Ya, semacam itu juga. Ya. Antum berniat salat
sedang antum memegang istri antum, mau niat sholat gitu kan. Ini megang istri ini batal wudhu antum kok niat sholat. Jangan sampai berniat berbuat sesuatu ibadah tapi melakukan dalam satu ketika itu juga hal yang menafikan ibadah itu dan berdasar niat. Satu. Yang kedua, niat itu syaratnya harus qat'i. Qat'i itu putusan yang pasti, tidak boleh ragu-ragu. Contoh yang ragu-ragu itu macam gini. Antum itu ada klien. Ya, kliennya ini akan telepon antum dan klien ini besar. Akan mendatangkan ribu-ribu US dollar. Antum sudah telepon kemudian keputus. Dan sebentar lagi dia akan telepon. Antum meletakkan HP ini. Kemudian antum niat gini, saya mau salat duha. Nanti kalau HP ini bunyi, saya akan batalin. Ya, karena saya takut miss dari klien saya. Allah, tidak sah salat duha itu. Karena antum tidak jazman, tidak qat'i antum. Masih menghubungkan antara salat duha antum dengan bunyinya HP. Nah, paham? Nah, itu tidak boleh gitu. Sudah niat, mau bunyi mau tidak pokoknya saya sholat. Nanti habis urusan nanti ya. Allahu Akbar. Betul. Niatnya harus seperti itu. Syaratnya salah satu daripada syaratnya. Kalau sholat itu ya, sholat itu ada beberapa tingkatan. Dalam niat sholat itu ada beberapa tingkatan. Saya sampai di sini saja nanti. Kalau lebar-lebar terlalu berat juga antum. Tapi ini saya harus sebutkan, ini penting. Niat sholat itu ada beberapa tingkatan. Sholat itu ada namanya sholat fardu. Ya, tingkatan yang paling pertama adalah sholat fardu. Yang kedua adalah sholat sunnah. Tingkatan kedua adalah sholat sunnah yang punya waktu. Dan sholat sunnah yang punya maksud. Sholat sunnah yang punya maksud itu seperti sholat taraweh, seperti sholat qabliyah ba'diyah punya waktu, seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu kan ada maksud, ada hal qarinahnya. Oh, saya sholat Idul Fitri, saya sholat qabliyah, itu namanya sholat sunnah yang punya waktu atau punya maksud tertentu. Kemudian yang ketiga ada salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu salat sunnah yang tidak ada waktu, sewaktu-waktu, tidak ada hubungan, bukan karena Idul Fitri, bukan karena Idul Adha, bukan karena qabliyah, bukan karena duha, bukan karena itu namanya salat sunnah mutlak. Jadi ada 3 tingkatan. Masing-masing salat yang tadi 1, 2, 3 ini niatnya beda-beda nih. Yang pokok itu ya. Kalau itu salat wajib, ya harus 3 niat antum harus hadirkan dalam hati antum. 1, qasdu fi'li. Ya, niat untuk salat, menyengaja salat. Usolli, kalimat itu saya sengaja salat. Saya sengaja salat itu. Kemudian yang kedua harus ada kalimat fardu. Karena salat itu fardu. Jadi harus fardiyah disebutkan. Usolli fardu. Wajib itu kalimat itu. Kemudian yang kedua ta'yin. Salat apa? Antum pilih, antum tentukan. Ya, usolli fardhu dhuhri. Sudah itu. Sudah komplit itu. Usolli adalah sebuah keinginan, kesengajaan untuk berbuat, namanya usolli. Yang kedua adalah ucapan fardiyah, karena salat antum fardu. Yang ketiga harus antum pilih, zuhurkah, asarkah, maghribkah, isyakah. Maka 3-3-nya ini wajib harus antum lafadzkan. Adapun yang lain itu tambahan, makmuman, mustaqbilal kiblah, adaan, ya itu tambahan. Tapi yang wajib 3, usolli fardhu dhuhri. Kalau antum makmum ya makmuman, kalau antum imam imaman.
Ya, mustaqbilal kiblah, adaan kalimat lillahi ta'ala, itu semua tambahan sunnah. Kalau antum salat zuhur belum usolli dhuhri 4 rakaat, tak sah. Kenapa? Karena antum tidak menyebutkan fardu. Ya. Demikian juga antum zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar. Antum tidak pakai kalimat usolli. Saya sengaja melaksanakan salat zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Gitu. Pertama. Yang kedua, salat sunnah yang punya waktu atau salat sunnah yang punya maksud tadi itu, maka wajibnya 2. 1 kalimat usolli, dan yang kedua ta'yin, memilih. Harus satu pilih. Ya, usolli qabla zuhur, Allahu Akbar. Kalimat sunnatan tidak wajib. Rakaatain tidak wajib. Mustaqbilal kiblat tidak wajib. Lillahi ta'ala tidak wajib. Yang penting, yang pokoknya adalah qasdul fi'li, kesengajaan untuk berbuat. Yang kedua ta'yin, memilih. Ya, usolli, ya, witron lillahi ta'ala, usolli tarwih lillahi ta'ala, usolli idul adha lillahi ta'ala, usolli idul adha lillahi ta'ala, ini sunnah. Usolli idul adha, usolli idul fitri, gitu. Usolli tahajud, gitu. Itu wajibnya itu. Lillahi ta'ala, rakaatain, sunnatan, itu semuanya tidak wajib. Tingkatan yang ketiga adalah salat sunnah yang tidak ada waktu, mutlak saja. Maka hanya wajib qasdul fi'li saja, kesengajaan berbuat. Saya niat salat, Allahu Akbar. Gitu. Saya niat salat, Allahu Akbar. Salat apa? Pokoknya saya niat salat. Itu namanya sunnah mutlak. Tapi lebih baik kalau untuk sempurnakan lah. Tapi wajibnya sudah cukup. Antum sempurnakan sholli sunnatan rakaatain lillahi ta'ala, ya. Macam itu. Termasuk salat hajat itu tidak. Termasuk bagian tingkatan ketiga itu salat hajat. Karena tidak ada waktu yang tertentu kan. Hanya niat antum aja meminta hajat, tapi tidak ada nama tertentu, tidak. Gitu. Itu masalah niat. Kemudian yang kedua, al-qiyamu al-qadir fil fard. Rukunnya salat itu harus berdiri. Ya. Bagi orang yang mampu, khusus untuk salat fardu. Berarti kalau salat sunnah antum mampu berdiri tapi antum duduk boleh, sah. Ya, salat sunnah antum mampu berdiri tapi antum tidak mau berdiri, boleh aja. Tapi kalau orang yang mampu berdiri sedang dia salat sunnahnya duduk, dapat pahala 50%. 50% dia. Dia mampu berdiri tapi dia berbaring, salat berbaring, boleh enggak? Boleh. Terlalu malas nih orang, duduk pun tak mau, dia berbaring dia. Maka dia dapat 25%. Dia 25%. Ya, 25%. Tapi kalau orang tidak mampu berdiri, biasanya dia berdiri, tapi berhubung dia sekarang sudah tua atau dia sakit, dia salat duduk, dia dapat 100%. Karena biasa dia salat berdiri, sedang dia tidak mampu, ya sudah seperti itu. Jadi maka kalau antum mampu berdiri, berdirilah. Mudah-mudahan kita sehat. Tapi kalau suatu saat antum tua, antum salat harus duduk, dapat 100%. Bonus dari istiqomah antum lah. Tapi kalau antum masih muda tapi sholatnya duduk terus, sakit pun duduk juga, ya 50% juga. Karena antum biasa dulu tidak sholat berdiri, ya. Sholat yang fardu saja, kalau antum mampu berdiri, sholat fardu, sedang antum duduk, tidak sah sholat. Harus berdiri. Begitu. Tapi kalau antum tidak mampu berdiri,
memang tidak mampu, tidak tahan, maka boleh sholat duduk. Boleh sholat duduk. Kalau antum tidak mampu duduk, maka antum berbaring. Berbaring yang pertama itu, ya. Kalau duduk, kalau berdiri yang wajib menghadap kiblat ini nih. Dada ini wajib menghadap kiblat. Jadi kalau kiblat ke sana, antum begini, berdiri tapi tidak sah karena walaupun badan yang lain menghadap kiblat, tapi dada antum menghadap yang jadi di dada ini. Maka kalau antum salam, jangan ikut bergerak dada antum, karena belum selesai. Karena menghadap kiblat itu dari awal. Nanti sini ada menghadap kiblat itu. Dari awal sampai akhir, ya. Tidak ada menghadap kiblat ya. Nanti salat menghadap kiblat itu syaratnya, syaratnya salat, bukan rukunnya. Dari awal sampai akhir loh. Karena syarat itu harus dilakukan dari awal sampai akhir kan. Sedang antum belum akhir sudah serong dari kiblat. Contoh gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dia bergeser, dia tidak sah. Di akhir daripada salatnya hilang salatnya. Karena mesti yang harus bergerak itu kepala. Ini tetap Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sering terjadi salat jenazah karena berdiri kan, dia sering exercise mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini bergeser, tidak sah. Berdiri bagi orang yang mampu, yang menghadap kiblatnya ketika dia berdiri, wajah ininya, dadanya, ketika dia duduk juga dadanya, ketika dia berbaring juga dadanya, ya, kepalanya di sana, kaki di sana, maunya kiblat di sana, semacam ini. Kalau tidak mampu dia miring kiri, miring kanan jadian dia. Mestinya dia miringnya seperti ini. Tidak mampu dia gini, boleh. Ya, kepalanya di sana, kakinya di sana. Tidak mampu, ya, maka yang menghadap kiblat adalah dadanya, tapi kakinya dihadapkan kiblat. Begini kan. Kan ada boleh dinaikkan kan? Wah, tidak boleh juga. Bahaya. Kalau seperti itu yang menghadap kiblat adalah kakinya. Kaki yang tidak menyentuh tanah. Antum punya enggak kaki yang tidak menyentuh tanah? Yang melengkung itu. Ini telapak kaki, kemudian ada lengkungan, kemudian ini ada tumit. Itu yang harus dihadapkan kiblat. Menghadap kiblat. Wah, tidak mampu lagi. Ya sudah, sebisanya yang bisa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah kalimat Allahu Akbar yang sebagai pembuka. Kenapa disebut takbiratul ihram? Kalimat ihram itu kalimat yang maknanya mengharamkan yang tadinya dihalalkan. Mengharamkan yang tadinya dihalalkan. Maka takbir yang menjadikan haram yang tadinya dihalalkan, maka disebut takbiratul ihram. Sebelum antum mengucapkan takbiratul ihram, maka antum halal minum, antum halal berbincang-bincang, antum boleh berjalan-jalan kan, berbual-bual. Tapi ketika antum sudah mengucapkan Allahu Akbar, terbataslah, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berbincang-bincang itu. Maka takbir itulah yang disebut sebagai takbiratul ihram. Sedang takbir yang lain namanya takbiratul intiqal. Namanya takbiratul intiqal, takbir untuk pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, namanya takbiratul intiqal. Kemudian takbir itu harus ada syaratnya, ada syarat-syarat takbir. Ya. Satu, ketika takbiratul ihram itu
di antara syaratnya. Nanti detailnya kita ketika dalam pembahasan kitab yang lebih tinggi daripada ini. Paling tidak antum tahulah yang dalam takbiratul ihram itu antum harus ucapkan yang hingga antum mendengar diri antum sendiri. Jadi tidak boleh antum tidak dengar sendiri. Harus antum dengar Allahu Akbar. Diri antum sendiri kalau dalam jahar. Ya, dalam jahar antum di dalam salat duhur, salat semua dalam salat apa-apalah. Antum ketika bersyaratnya lafaz itu antum harus dengar sendiri. Dari semua hurufnya Allahu Akbar antum dengar. Itu syarat. Kemudian yang kedua adalah syarat takbiratul ihram itu ya harus alifnya itu tidak boleh panjang. Ya, alif hamzahnya itu tidak boleh panjang. Allahu Akbar. Tak boleh, tak sah itu. Kenapa? Karena itu merubah makna. Kalimat Allahu Akbar sama Allahu Akbar, beda kan? Allahu Akbar artinya apa? Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar? Jadi kan alif yang diperpanjangkan gitu adalah Allah Akbar. Allah Akbar. A itu artinya hal. Artinya hal. Apakah? Tapi orang Arab tidak mau mengatakan Allah Akbar, tapi dia gabungkan AA tadi jadi satu, jadi dipanjangkan Allahu Akbar. Artinya itulah pertanyaan, yaitu question. Apakah Allah Maha Besar? Bagaimana antum takbiratul ihram sedang antum bertanya? Maka tidak sah. Nah, itu satu. Yang kedua, antara takbiratul ihram akbarnya Allahnya dengan akbar tidak boleh ada pemisah. Tidak ada pemisah. Kalau antum ada pisahkan, kalau pemisah dengan biasanya dipisahkan dengan wawu. Allahu Akbar. Sepertinya mau fasih dia, tapi dia tidak sah. Karena ada wawunya kan. Allahu Akbar. Tidak terasa dia kan. Allahu Akbar. Mestinya dia Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Ada wawunya. Terasa ada wawunya. Ada kan? Tak boleh dia. Allahu Akbar. Kemudian juga tidak boleh mentasjidkan ba. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ba-nya di atas tidak boleh. Itu maknanya lain juga. Dan tidak boleh juga memanjangkan ba. Allahu Akbar. Itu juga ya, itu bisa karena akbar itu artinya apa? Kalau akbar maha besar. Tapi kalau akbar itu tabuhan. Itu tabul apa namanya? Hadrah itu. Apa namanya? Topang. Kendang. Jadi kalau itu bisa kalau dia maksudnya sengaja bisa kufur kan? Karena itu adalah mestinya sifat Allah Maha Besar. Digantikan dia sifatnya tidak bagus kan? Karena dia memanjangkan akbar. Jadi itu syarat-syarat di dalam takbir, dalam kalimat takbir. Dia harus dengar sendiri, tidak boleh ada pemisah. Ya. Kemudian tidak ada 10 syarat nanti. Ada sebetulnya hal-hal yang pokok yang antum harus tahu. Kemudian yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Di dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah itu diawali dengan basmalah. Dalam ayat yang pertama adalah basmalah. Kemudian diakhiri dengan waladhdallin. 7 ayat. Ulama semua 7 ayat sepakatlah Al-Fatihah itu sab'u mathani.
7. Tetapi ada khilaf apakah basmalah bagian dari Fatihah atau tidak. Karena di dalam surat-surat diawali semua dengan basmalah. Maka ada ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim di dalam Fatihah adalah juga seperti awal daripada surat-surat yang lain. Dalam Al-Baqarah adalah Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fiih. Maka sebagian ulama mengatakan basmalah itu masuk dari ayat dari semua surat kecuali surat Taubat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat dari ayatnya Al-Baqarah juga. Diawali semua dari basmalah. Ada yang mengatakan tidak, basmalah itu tidak masuk di dalam surat di dalam ini. Termasuk juga tidak dalam surat Al-Fatihah. Di antaranya pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan basmalah tidak bagian dari surat Al-Fatihah. Maka disebut suratul Hamd. Suratul Hamd maka dimulai dengan Alhamdulillah. Tapi ada sebagian ulama dia seperti surat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Hanya di salat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal itu basmalah itu bagian dari Fatihah. Kalau tidak dibaca tidak sah Fatihahnya karena itu bagian dari Al-Fatihah. Hanya saja di kalimat jahar basmalahnya disirkan. Maka imam-imam Masjidil Haram itu kebanyakan Hambali. Basmalahnya tidak dijaharkan, tapi dia membaca. Karena dia kalau tidak membaca dalam madzhabnya tidak sah. Cuman disirkan sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, gitu kan? Nah, dia baca basmalah. Kalau dalam Imam Syafi'i basmalah itu bagian dari Al-Fatihah dan harus dijaharkan ketika dalam salat jahar dan disirkan ketika dalam salat. Maka dalam madzhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kita tahu seperti ini pun juga supaya kita mengertilah, ya mengerti. Kalau ada orang yang tidak menjaharkan basmalah, antum juga jangan menyalahkan karena dia ada dasarnya juga. Hebat Habib Umar itu punya pendapat macam ini. Di dalam madzhab Syafi'i secara umum, kalau kita bermakmumkan kepada orang yang berbeda madhab dan perbedaannya itu prinsip, ya ulama mengatakan tidak sah kamu salat itu. Dalam Syafi'i, dalam madzhab Syafi'i. Contoh, antum bermakmum dalam madzhab Hanafi, antum yakin betul bahwa dia tidak membaca basmalah. Karena dalam sebagian pendapat dalam Imam Hanafi membaca basmalah di dalam salat itu makruh. Karena itu dia tidak bagian daripada Fatihah. Jadi langsung alhamdulillah. Dalam madzhab Hanafi, rakaat yang kedua, Al-Fatihah itu tidak bagian dari rukunnya salat. Padahal di sini ada rukunnya salat qiraatul Fatihah. Betul enggak? Madzhab kita kalau tidak baca Fatihah, salatnya tidak sah. Setiap rukun harus baca Fatihah. Dalam madzhab Hanafi, Fatihah itu hanya wajib sekali saja di dalam rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua boleh baca surat apa saja. Yang penting surat Al-Qur'an. Maka antum jangan heran kalau antum ke Istanbul, kadang-kadang rakaat yang kedua cepat sekali. Antum belum baca Fatihah dia sudah ruku. Kenapa dia tidak baca Fatihah? Dia cuma baca qul huwallah dia. Ya kan? Pernah enggak antum salat di Turki itu, imamnya cepat sekali. Pendapat madhab secara umum, salat berimamkan kepada orang yang beda madhab, sedang dia tidak ngikutin, tadi tidak baca Fatihah dan sebagainya, kan imam tidak baca Fatihah, menurut pendapat antum gimana? Kan tidak sah berarti, dia tidak membaca Fatihah, imamnya tidak sah. Bermakmum kepada orang yang tidak sah, hukumnya apa? Tidak sah. Itu pendapat secara umum. Tetapi Habib Umar beliau mengatakan begini, beliau pendapat beliau ini. Dan ini bagus juga. Bermakmumkan kepada orang ya akan sah sesuai dengan keyakinan imam itu.
karena kebolehan kalau dalam syarat-syarat tidak bil imam, syarat-syarat menjadi makmum, syarat-syarat salat berjamaah, syurutul iqtida. Ada nanti dalam bab kitab fikih itu syarat-syarat membuat salat berjamaah. Syarat sahnya membuat salat berjamaah. Di antaranya apa syarat sahnya itu? Bahwa makmum tidak memiliki i'tikad bahwa imamnya batal salatnya. Salah satu syaratnya. Jadi kalau makmum punya i'tikad bahwa imamnya salatnya batal, maka berarti antum tidak boleh berjamaah, tidak boleh makmuman. Di antaranya i'tikad antum, imamnya itu batal. Kenapa? Tidak baca Fatihah. Saya yakin imam tidak baca Fatihah, berarti batal itu salat menurut mazhab saya. Maka saya tidak boleh bermakmum dengan orang itu. Syarat yang kedua, orang itu bermakmum, salah satu syaratnya adalah bahwa makmum tidak boleh punya i'tikad bahwa salatnya imam harus diulangi, harus diqadha. Contohnya apa? Imamnya tangannya patah, dia pakai Gibson dia, ya kan? Jadi imam dia, atau dia ada plester sini, tangannya ada apa namanya, perban apa betul? Berarti apa? Imam ini wudunya tidak sempurna dia, tidak kena air. Jadi berarti kan wudunya tidak sempurna. Dan dia tidak copot. Kalau dia tayamum tidak kena tanah juga. Tidak kena air ketika wudu, tidak kena tanah ketika tayamum. Berarti imam itu sholatnya harus diqadha ketika nanti dia sudah sembuh. Kalau antum punya i'tikad bahwa imamnya sholatnya qadha, maka antum tidak boleh menjadi makmum di situ. Itu syaratnya salat berjamaah. Di antaranya imamnya yang harus mengqadha juga apa? Antara makmum dengan imam berbeda pendapat tentang kiblah. Ya, antum jalan musafir, satu saat antum di hutan. Di hutan tidak ada masjid. Antum berburu ya. Berburu, di hutan tidak ada masjid. Antum dengan teman-teman antum, yuk kita salat berjamaah. Teman antum benar-benar kebetulan GPS antum tidak ada signal, ya. Akhirnya berbeda. Teman antum, menurut saya kiblat itu di sana. Enggak, kalau menurut saya kiblat itu di sana, bukan sana. Oke, kita beda berarti, kita beda. Ya sudah, saya tak ikut kamu aja, walaupun hati saya kiblatnya di sana, tidak boleh. Karena antum beretika bahwa imam antum sholat tidak menghadap kiblat, betul tak? Karena antum punya etikat kiblatnya di sana, maka antum tidak boleh bermakmum itu. Sudah, kamu sholat sana sendiri, saya sholat sana sendiri, hadapnya dua kiblat gitu. Paham? Nah, salah satu syarat. Nah, ketika antum bermakmumkan dengan imam yang pasti tidak baca Fatihah, padahal ini bagian dari rukun, macam mana itu? Dalam mazhab Syafi'i antum tidak boleh bermakmumkan itu. Tetapi Habib Umar mengatakan, kalau saya berpendapat, maka sahnya boleh kita berjamaah berdasarkan i'tikadnya imamnya. Kalau imamnya sendiri beretikad salatnya sah, ya sudahlah kita beretikad sah saja. Lebih luas lah itu. Lebih luas supaya nanti antum di Turki boleh salat berjamaah di masjid-masjid Turki. Karena ada sebagian masjid-masjid Turki imamnya tidak baca Fatihah. Aku ikut Pak Habib Umar aja lah. Saya jamaahnya banyak, saya ikut. Yang penting imamnya punya etikad, salatnya sah, sudah saya ikut juga lah. Salatnya sah, salat saya juga sah. Jadi kadang-kadang Habib Umar tuh karena keluasan ilmunya, dia punya pendapat yang bagus lah. Masya Allah. Banyak beberapa fikih yang Habib Umar punya pendapat berbeda dengan contoh ini ada lagi. Orang yang tidak punya air, dia cari-cari air sana, tidak ada air, faqdul air, tidak ada air, maka dia boleh tayamum. Salat itu akan batal menurut mazhab Syafi'i
Menurut madhab jumhur, sholat itu akan batal ketika di tengah-tengah sholat ada air di depan antum dan gratis, free. Tengah-tengah sholat, Allahu Akbar, ada orang bawa air, dia tapi sudah takbiratul ihram antum. Ini ada air nih, free nih, antum boleh pakai wudu nih. Menurut madhab Syafi'i, apabila antum sholatnya pakai tayamum yang tidak ada air, kemudian tahu-tahu datang air, maka sholat antum harus antum batalkan, kemudian antum berwudu untuk sholat lagi. Habib Umar mengatakan tidak. Jangan kau putuskan hubungan kamu dengan Allah gara-gara makhluk. Ya kan? Kamu kan hubungan sama Allah sekarang ini. Jangan kau putuskan dong hubungan kamu dengan Allah, tidak ada. Hubungan kamu dengan Allah gara-gara ada makhluk yang namanya air ini. Maka adabnya, teruskanlah hubungan kamu dengan Allah sampai kamu salam. Habis itu kamu wudu, sholat lagi. Itu bagus tidak Pak? Itu berbeda dengan yang lain, tapi bagus karena ada sufinya, ada sufinya. Nah, saya lebih suka pendapat inilah. Jangan putuskan hubungan kamu dengan Allah karena itu mahal. Ya, karena itu mahal. Dan di saat hal yang bagus, unus, nikmat, jangan putuskan loh kenikmatan ini gara-gara ada makhluk yang tidak nikmat. Gitu. Ya, sampai di sini ya, saya akan kasih buka pertanyaan sampai qiraatul Fatihah. Nanti sebenarnya banyak sekali syarat-syarat baca Fatihah. Ada. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. HP itu dapat seperti bila kita solat kan. Tapi kalau orang mau curi itu kita cakap macam mana? Batal tak? Batal tak? Oh, beda lagi. Beda lagi karena antum kan tidak punya pikiran. Kalau antum punya pikiran, ana letakkan HP di depan, HP saya di mahal. Ana mau takbirat. Kalau nanti saya ada pencuri, maka saya akan batalkan sholat. Tak sah antum punya sholat. Ya kan? Karena antum punya pikiran kalau ada orang curi saya akan batalkan. Mestinya antum bilang, saya sholat aja bisa. Sholat aja, full saya sholat. Kalau ada orang mencuri betul, antum pegang tangannya. Nah, sholat antum tetap sah juga karena nyelamatin barang boleh. Ya kan? Paham maksudnya? Nah, gitu. Ustaz, kita semasa kita katakan kita pergi Turki, rakaat kedua tu kita sedang baca Fatihah dan imam tu tak baca Fatihah terus dia rukuk. Ya. Jadi patutkah kita habiskan Fatihah atau terus rukuk? Ya, antum wajib selesaikan Fatihah antum. Maka antum dibolehkan untuk tertinggal dalam rukun yang panjang tiga rukun panjang. Maka antum selesaikan Fatihah karena itu kewajiban rukun. Kemudian antum rukuk, antum i'tidal walaupun antum terlambat, tak apa-apa. Tidak boleh antum rukuk, berarti antum tinggalkan Fatihah. Maka tidak sah menurut antum kan. Nah, gitu. Ya, Pak. Kalau macam sesuatu kita ada di Islam, kalau kita nak buat, sebab kalau kita angkat takbir, kepala selalu tidak bergerak, tidak digerak ya. Allahu Akbar. Ya, kalau bergerak itu tidak pergerakannya tidak 3 kali dengan berturut-turut tidak masalah. Cuman memang bagusnya tidak bergerak kepala, hanya tangan yang bergerak karena tidak disyariatkan. Ram takbiratul ihram itu kepalanya bergerak. Takbiratul ihram itu kan ada 10 sunnah. Nanti kalau kita belajar takbiratul ihram itu ada 10 sunnah. Ketika antum mengucapkan Allah, tangan antum mulai bergerak. Allahu Akbar. Antum berhenti di sini ketika antum melafadzkan ra. Itu di 2 sunnah berarti. Memulai menggerakkan tangan ketika melafadzkan hamzah dan mengakhiri ketika antum melafadzkan ra. Ya, kemudian tangan antum menghadap kiblat, sunat yang ketiga. Kemudian tangan antum buka sedikit, sunnah keempat. Tangan antum tidak bertegak, sunnah yang kelima. Tangan antum nunduk sedikit, tidak gini, tidak juga gini, nunduk sedikit,
maka ini adalah sunnah ke-6. Tangan antum sejajar antara ini dengan sini, antara ini dengan telinga, antara ini dengan ini, sunnah 9 tadi. Nah, jadi ada 10 sunnah itu. Kalau antum mana? Allahu Akbar, jadi kepala antum juga bergerak. Nah, maka tidak ada sunnahnya itu. Tidak sunnahnya. Jangan gerakkan ke kepala. Kepala menghadap ke tempat sujud, mata menghadap ke tempat sujud, tangannya saya bergerak. Allahu Akbar. Ada lagi? Ini enggak sah ya kalau kita buat itu. Sah, karena kepala kan cuma sekali aja kan? Sekali ya. Allah. Jadi begini. Hanya sekali aja. Tapi lebih baik jangan. Lebih baik Dikatakan bahwa di tahiyat akhir itu kita masih boleh berdoa walaupun imam sudah beri salam. Tapi berapa lama harus kita panjangkan? Tidak ada batasnya. Karena itu tahiyat itu rukun panjang. Tahiyat itu rukun panjang. Sehingga kalau kita selesaikan doa, selesaikan aja doanya, habis itu antum salam. Tidak apa-apa. Karena tahiyat itu rukun panjang. Yang tidak boleh itu rukun yang pendek, macam duduk di antara dua sujud, i'tidal, itu rukun pendek. Jadi kalau rukun pendek antum panjang-panjang sendiri, tidak boleh. Cukup? Oh ya, insyaallah. Kurniakan saya kerja yang lebih baik dari sekarang dan supaya saya dapat belajar di karir tahun ini. Masyaallah. Kita niatkan ada seorang muslimah yang dia niat kuat untuk belajar di tarif tahun ini. Mudah-mudahan Allah, kita doakan, diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi oleh Allah rezeki, baik rezeki materi, harta benda, dan rezeki kesehatan dan rezeki taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sedang sebaya akhti ini boleh diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di Tarim Al-Hadiniyah wa kullu niyatin salihah nawana ka ustaslihin wa nawana ka mana Habib Umar bin Hamid bin Salim bin Hafid مثل هذه المناسبة لهذا الأخت المباركة وأتيه سهلة والجمالة إن شاء الله في أمورها ويؤتيها إن شاء الله سهلة والجمالة يؤتيها القضاء الحاجة كاملة معونة كاملة من الله ومن رسول الله وأسلافنا الصالحين بركتهم الفاتحة. فتح بالقبول المستحيل وسلك والناس المرسلين نوينا بأسوسرين وقنا إلى مرض الإيمان وقنا إلى من اليقين علم اليقين حق اليقين بحيث وسلس الأصلين على هدينا وكروني صالح. الله بارك لنا في هذا المجلس إن شاء الله بارك الله يؤتينا علما نافعا الهدينا علما نافعا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا حلالا دائما واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وشهادة الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر والكريم يا رحمن يا رحيم جدوان ونوجد الشر فتن ومحن والأمر والشكر ما ظهر وبطن واصلح لنا شأن قلوب برحمتك يا أرحم الراحمين على هدينيه وقلوب صالحة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسير الفاتحة. Alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir daras hari ini. Masya Allah banyak ilmu-ilmunya kita tu. Adanya kita sudah sembahyang lebih 40 tahun 50 tahun lebih. Masya Allah. Ini ilmu-ilmu sunnah takbiratul ihram sampai 10 kan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah syukur kita dapat meluangkan masa dengan Habib. Insya Allah kita doakan bulan depan insya Allah Habib dapat
datang bersama kami lagi. Doakan kesihatan, dipanjangkan umur, bertahan lah. InsyaAllah bersama-sama kami insyaAllah. Ya, ya. Fatiha. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه عبدنا وقرابات لنا في ديننا واهل كل الحسنى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وخلا اشقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واكرم بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل المنون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصالح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.